wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, kali ini kita akan belajar bersama tentang strategi pembelajaran yang ada pada buku Active Learning. Nah, pada buku Active Learning, saya mengambil satu strategi pembelajaran yaitu metode Jigsaw Learning. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Teknik ini dapat dilakukan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan, maupun berbicara dan menggabungkan keempatnya. Dalam teknik ini, siswa menjadi tenaga ahli dalam membahas suatu topik dengan cara bekerja sama dengan anggota kelompok lain yang telah ditetapkan sesuai dengan topik yang mereka kuasai tersebut. Setelah itu, siswa dikembalikan kepada kelompok asalnya dan mengajarkan topik yang telah dikuasai tersebut kepada kelompoknya tersebut. Dan pada akhirnya, siswa akan dievaluasi pada aspek yang berhubungan dengan topik tersebut. Pembelajaran kooperatif model Jigsaw Learning ini memiliki tujuan, yaitu diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, tujuannya yang kedua adalah meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran siswa itu sendiri dan juga pembelajaran terhadap siswa yang lainnya. Sehingga siswa tidak hanya mempelajari materi yang telah ia dapatkan, melainkan siswa tersebut juga harus siap untuk mengajarkan atau memberi materi yang telah ia dapatkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dalam strategi Jigsaw Learning ini memiliki kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang akan menjelaskan materi pelajaran kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, kelebihannya yaitu yang kedua, melibatkan seluruh siswa supaya aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, siswa dapat bekerja sama dengan teman yang lain untuk belajar lebih efektif dan juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk saling berinteraksi secara lebih intens terhadap kelompok lainnya. Kemudian kelebihannya yaitu penguasaan materi dapat dicapai dengan waktu yang lebih singkat, serta metode ini dapat melatih siswa untuk lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan aktif berbicara. Dalam setiap strategi maupun metode pembelajaran memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan. Nah, dalam metode Jigsaw Learning ini, kelemahannya adalah yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berbicara terbilang lemah, mereka akan lebih kesulitan untuk menjelaskan materi apabila mereka ditunjuk sebagai tenaga ahli. Kemudian kelemahannya adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk persiapannya saja, apalagi dalam penataan ruang belum terkoordinir secara baik. Nah, itu tadi mengenai tujuan, kelemahan maupun kelebihan dari strategi Jigsaw Learning. Nah, sekarang saya akan mengimplementasikannya kepada pembelajaran Quran Hadis. Saya memilih materi ilmu tajwid. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Peserta didik dikelompokkan menjadi 4 anggota tim. Nah, tiap anggota dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tim A membahas pengertian ilmu tajwid. Kemudian tim B membahas hukum mad tabi'i beserta contohnya. Tim C membahas tentang hukum mad wajib mutasil beserta contohnya, dan tim D membahas mad jaiz munfasil beserta contohnya. Nah, kemudian tiap anggota dari kelompok tersebut diberi bagian materi yang telah ditugaskan. Kemudian dari anggota tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub atau subbab yang sama,
dalam kelompok baru untuk mendiskusikan subbab mereka. Kemudian setelah selesai diskusi dalam tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Jadi begitulah kira-kira langkah-langkah strategi jigsaw learning jika diterapkan dalam materi Quran Hadis. Saya ambil dari materi Quran Hadis kelas 7 MTS yang membahas tentang ilmu tajwid, yaitu hukum mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, seperti itu. Nah, jadi setiap strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, itu bagaimana tergantung kita sebagai guru nantinya untuk supaya dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.